satu kelompok anak muda yang patut menjadi contoh dan harus dicontoh oleh generasi muda Indonesia karena pertama ini prestasinya luar biasa sesudah melalui ujian tidak mudah. Misalnya di sini teman-teman di Slank ini bisa membebaskan diri sepenuhnya dari gangguan-gangguan narkoba. Yang itu tidak mudah. Tidak mudah. Pak Mahfud itu salah satu list revolusi cintanya kita. Kita kan punya list revolusi cinta. Hampir 100 orang yang kita anggap punya integritas tinggi, yang punya pemikiran buat nasionalismenya asik gitu, yang sevisi dengan kita, itu kita bikin list gitu. Salah satunya kita tuh bersahabat karena visi idealisme yang sama, anti korupsi, peduli sama kegiatan sosial atau ke Indonesiaan, dan itu ada di sosok Pak Mahfud. Punya persamaan semangat lah. Kalau kita memperjuangkan sosok, ya mestinya kita nggak sama Pak Mahfud dong. Iya. Cara yang lebih menjanjikan lah gitu kalau sosoknya. Betul sebenarnya. Iya. Karena Slank itu bukan matre Pak Mahfud, jadi Pak Mahfud yang dipilih gitu loh. Iya. Emang kita cowok apa? Genre musiknya, wah ini revolusioner, mengajak orang ayo lawan gitu ya. Lawan gitu ya. Rock and roll gitu ya. Banyak orang yang gimana sih, ayo turun, ayo ke DPR loh. Ini kita lewat lagu. Iya. Jadi tetap kita udah kita rekaman ya. Ada beberapa lagu yang sedikit keras ya. Jadi ini bocoran ya berarti ya? Bocoran. Asik nih. Ini ada satu momen nih nanti nih yang menurut saya nanti bakal spesial buat saya. Spesial buat gimana? Kita bakal mau umroh bareng Slank nih. Berlima lengkap. Satu grup pergi umroh. Dan kita ngajak Slankers. Coba dong bikin irama tawaf yang khas tuh, membangun semangat bukan yang lama-lama gitu. Kan ada yang lembut kayak gitu. Anda bisa tuh buat mumpung bulan November dinyanyikan kan rame-rame dilatih dulu sebelum itu. Bungkus. Aduh, selamat sore Mas Ivanka, Mas Bim, terima kasih nih. Mas Ivan. Iya. Ini Pak Mahfud lepas kangen ini ke sini. Selamat datang, Pak. Iya. Thank you. Mari. Kasih. Siap. Waduh, nyaman sekali nih tempatnya ya. Nah, ini dia. Kasih. Mari. Coba ya. Saya di sini. Monggo Mas. Thank you. Pemirsa yang terhormat, sore ini Ruang Sahabat Mahfud MD Official bertemu dengan dua tokoh generasi milenial, meskipun dia sendiri sudah agak senior, tapi generasi milenial sangat akrab dengan beliau-beliau ini, yaitu Mas Bim dan Mas Ivanka. Hai. Halo. Dari Slank. Jadi para Slanker ini supaya siap-siap nih mendengarkan pembicaraan santai tapi juga agak serius, mengandung nilai-nilai perjuangan dan semangat bagi generasi penerus. Ruang Sahabat ini adalah pertemuan saya, Mahfud MD, dengan para sahabat. Sahabat itu tidak harus yang sebaya, tapi sehati dan sepemikiran. Beda jalur tapi tujuannya sama. Seperti halnya dulu ya, Nabi Muhammad dengan Sayyidina Ali itu kan jauh tuh. Suatu sudah sangat senior, yang satu masih anak kecil tapi disebut sahabat karena sama tujuannya. Nah itulah makanya meskipun saya jauh lebih tua, saya tetap masih milenial, milenial senior. Kenapa? Nilai-nilai kesamaan itu nanti akan disampaikan oleh Mas Bim dan Mas Ivanka dari Slank ini, yang nanti akan dipandu oleh Mas
Rizal Mostari. Ada ide-ide dan pemikiran serta karakter menarik dari slang ini, baik di dalam musik, terutama pesan melalui musik. Musiknya itu sangat digemari, dan liriknya terkadang bernada cinta, pesan-pesan kecintaan, tetapi juga ada pesan-pesan moral yang sangat dalam bersama dengan pesan-pesan itu. Kapan saya kenal dengan slang dan bagaimana ceritanya, ketemunya di mana, nanti biar dipandu oleh Mas Rizal. Silakan. Terima kasih Mahfud. Mas Bim, thank you Mas Ivan. Ya, Thank you sudah menjadi tuan rumah. Jadi ruang sahabat di slang gitu ya. Anda teman-teman netizen dan followers Pak Mahfud mungkin heran karena selama ini kita rekaman di studio kita di Keramat dan berbagai tokoh yang hadir, ada pejabat, mantan pejabat, ulama, kiai besar, tokoh pendidikan, profesor, ada juga influencer dan segala macam. Kali ini kita datang ke bestinya Pak Mahfud, markas bestinya Pak Mahfud. Slang gitu ya. Jadi teman-teman slankers Ini mungkin anunya. peace Pak. Oh. Peace Pak. Damai. Gini. Nah ini teman-teman mungkin kaget. Pak Mahfud ternyata setelah bersahabat dengan Pak Kiai itu, guru besar ini, pejabat itu, tokoh militer ini ternyata besti dengan slang. Mas Bim itu besti atau besti banget dengan Pak Mahfud? Pak Mahfud itu salah satu list revolusi cintanya kita. Oh. Kita kan punya list Revolusi cinta. hampir 100 orang yang kita anggap punya integritas tinggi, yang punya pemikiran buat nasionalismenya asik gitu. Yang sevisi dengan kita, itu kita bikin list gitu. Oh. Salah satunya. Terima kasih, kehormatan. Dan karena itu rupanya Pak Mahfud sering kesini ya Mas Bim ya? Dulu kita kenalan awal gara-gara kita minta tolong. Pak Mahfud gimana Pak? Masih ingat? Awal mula ketemu Mas Bim masih di MK. Masih ada. Oh. Saya cerita nih pulang. Long time ago, 2013 udah gitu Pak ya? Kalau kenal dari hati tentu sejak ada slang, nama slang sudah muncul sebagai grup musik yang digemari oleh anak-anak muda dan sangat dinamis ya. Itu jauh sebelum kami bertemu langsung. Saya sudah tertarik, wah ini semangat perjuangan bisa lahir dari musik, semangat dakwah dan semangat membangun karakter itu lahir dari grup slang ini yang saya ikuti. Nah, dilala ketika saya di ketua MK itu, tiba-tiba ada tamu, katanya dari slang. Wah, slang mau kesini, mau apa? Mau konser di gedung MK atau apa gitu ya? Nah, disitulah kemudian saya kenal pertama kali dengan Mas Bim. Mas Ivan belum itu ya? Belum ada waktu itu ya? Belum. Udah ada. Udah masuk ada. situ? Oh, udah gabung deh. Saya ikut. Oh, karena 2013 ya? Anda Iya, saya di MK waktu itu. Terus ini diantar oleh Mas Sukardi Linakit. Iya. Oh, Mas Kardi. Waktu itu belum, Pak Jokowi belum presiden. Sama almarhum Romo Beni. Oh, Romo Beni, bareng Romo Beni. Lalu pas beliau datang ini, pas Mas Bim datang, di situ ada juga rombongan guru besar UI diantar oleh Effendi Ghazali. Ada Sudarmono Pratiwi, ada profesor siapa gitu mengeluh tentang birokrasi di UI waktu itu. Nah, rame kantor saya waktu itu, rame seni datangnya orang kalau di luar sidang. Lanjut ke Mas Bim. Nah, Mas Bim ini datang ke situ, ya banyak yang kita omongkan lah, tetapi yang saya ingat waktu itu semacam keluhan. Iya. Gimana Pak ini? Sekarang itu mau konser misalnya ya, tidak selalu mudah. Terkadang dipersulit. Kadang-kala minta izin sudah sebulan sebelumnya, sehari sebelumnya belum keluar juga izinnya, kayaknya persulit karena perlu keperluan teknis, keperluan apa. Kadang-kala sore baru keluar izinnya, padahal tiket sudah beredar apa gitu kan, nggak nyaman juga ya persiapannya itu. Nah, itu kan menyangkut hak karena ada Sukardi Linakit kan, kalau Sukardi Linakit itu bicara konstitusi ya. Itu kan menyangkut hak, makanya diantar ke Pak Mahfud kata Mas Sukardi waktu itu. Nah, disitulah terus kami berkenalan. Sesudah itu tak lama saya juga ke sini karena waktu itu kan Gang Potlot ini terkenal nih untuk
gerakan anti korupsi ya, suara anti korupsi dan suara demokrasi. Sehingga tokoh anti korupsi yang sangat populer ketika itu namanya Antasari Azhar. Ketua KPK. Waktu itu masih ketua KPK. Di sini. Saya baca di media, wah Antasari ikut nyanyi-nyanyi di sini. Lalu bicara soal pemberantasan korupsi, pesannya itu ya. Lalu ada teman-teman di kantor, kalau gitu Pak Mahfud ke sana juga dong, kan sama-sama anti korupsi katanya. Nah, disitulah saya ketemu di sini lagi. Sama Bunda. Ya, sama Bunda Iva. Di situ saya kenal. Jadi itu sudah 2013 loh. Artinya udah lama, udah 12 tahun lalu ketemu langsung. Jadi ini bukan agenda baru sebenarnya. Iya. Dan saya sering nonton juga, sering ikut. Itu kalau mau bicara awalnya. Mas Bim dan Mas Ivan, sejak itu kan berarti mengenal Pak Mahfud ya? Iya. Lalu Lalu muncul pertemanan persahabatan itu seperti apa jalannya? Oh iya, jadi segala macam yang istilahnya kita tuh bersahabat karena visi idealisme yang sama. Ada kesamaan visi dari Selain kan selalu dari awal anti korupsi, peduli sama kegiatan sosial atau ke Indonesiaan. Dan itu ada di sosok Pak Mahfud. Pada persamaan semangat lah. Semangat seperti itu ya. Iya. Jadi setiap ada apapun sesuatu yang visi sama pasti tiba-tiba jalan bareng. I see. Itu makanya Pak Mahfud cukup sering kesini. Udah berapa kali Pak ke Gang Potlot? Ya sering dulu. Pertama ya itu, sesudah itu beberapa kali makan siang. Dengan Bunda Yvette bersih. Ya Bunda Yvette, masakannya Bunda Yvette tuh khas ya. Ingat makanan gitu. Iya. Sambal potlot sama sayur asem. Iya. Jadi bukan hanya di sini, saya ketemu di berbagai tempat dengan Bu Yvette dan kawan-kawannya. Pernah ketemu di bandara juga, saya nggak lihat Bunda Yvette tuh manggil Pak Mahfud sini di bandara Surabaya tuh. Iya. Ingat ya. Ayo dong kapan ke rumah lagi, terus foto gitu. Jadi sudah sering, pas terutama pada event-event politik tahun 2024 kemarin juga ke sini ketemu gitu. Kita share lah tentang bagaimana membangun bangsa ini. Kadang berbeda, kadang ada perbedaan ya. Kadang gabung lagi. Iya. Kita percaya bahwa integritas tuh akan berada di mana aja ya. Tetap aja visi kita nggak akan berbeda. Jadi meskipun Mas Bim dan Mas Ivan di area seni musik gitu ya, Pak Mahfud di dalam pemerintahan batin dan semangatnya tuh selalu ketemu ya. Karena memperjuangkan nilai yang relatif. Iya, betul gitu ya. Betul. Karena kita juga kan kita bermusik kan nilai-nilai itu yang kita selalu suarakan. Masalah tentang Indonesia, bagaimana bisa keluar dari permasalahan-permasalahan ini, itu permasalahan penegakan hukum ya. Salah satunya Pak Mahfud ini yang kita sangat percaya untuk bisa kasih masukan-masukan lah tentang hal itu gitu. Termasuk menjadi inspirasi untuk terus berjuang di situ ya, menyuarakan tentang korupsi. Pak Mahfud melihat slang, kan slang lahir tahun 1983 Mas Bim ya. Iya. Berarti sudah 4 dekade Pak Mahfud. Iya. Itulah makanya saya kira awal perjuangan kami ini, saya dan slang ini sebenarnya sama. Kalau slang berdiri tahun 83. Tahun 83 itu saya baru lulus sebagai sarjana hukum, dan di situ mulai menulis, berjuang, ada lewat grup musik kan. Baru ketemu fisiknya itu di era reformasi. Tapi sebenarnya semangatnya sama. Saya sudah banyak menulis tentang demokrasi, tentang hak asasi. Nah ini lagu-lagunya juga mengandung semangat kemajuan bagi bangsa dan negara yang berkonstitusi gitu. Meskipun tidak selalu eksplisit menyebut konstitusi ya, pesan-pesannya itu. Misalnya pesan di mana orkes sakit hati itu ya, orkes sakit hati yang mengatakan kamu punya kebebasan, tapi jangan sembarang lo gunakan kebebasan. Kamu sudah berjanji, tapi jangan ingkar janji lo. Ini slanker, ini asli slanker ini. Itu pesan politik sekaligus pesan cinta. Itu barangkali ketika diciptakan tuh pesan kepada pacar, barangkali ya. Nggak tahu. Nanti kita tanya Mas Orde Baru, kita harus pinter-pinter dalam melakukan kamuflase. Gitu ya. Iya. Oleh sebab itu saya bilang ini pesan juga mungkin kepada pacar yang sangat dicintai dan mungkin agak sedikit ada sesuatu, tetapi juga nih pesan kepada bangsa. Ya, kamu bebas, jangan, waktu itu kan liar ya. Demokrasi kita pun agak
Iya. Kebebasan tuh Iya. sering Iya. berlebihan. Orang bilang kebablasan lah Pak ya. Orang Kebablasan. yang di bawah kebablasan, Iya. tapi yang di atas memang nggak nepati janji. Iya, Itu pemerintahnya harus diperoleh pesan, kamu udah berjanji loh kepada itu anak. bikin video klipnya ada cerita lucu tuh. itu gimana? Kita syuting di Jogja. Itu tahun 99 ya? 99. Habis reformasi. Habis reformasi banget ya, 99 ya. Kita minta izin syuting di depan apa itu? Malioboro. Alun-alun. Iya, di depan alun-alun. Minta izin, nggak dapat izin. Aduh, Izin gimana syuting nggak nih? dikasih, Pak. Nggak dikasih. Dikasih. Ada kita ngakal-ngakal. Ada nih yang baru undang-undang apa? Izin demo cukup pemberitahuan. Demo. Jadi dibikin demo. Kita bikin demo. Kita mahasiswa demo di situ berapa jam? Lalu perform. Ambil kameramen, Demo di perform. syuting. Di syuting. Perform di situ. Itu Oh, begitu. Asik tuh agak. jadilah video klip Orkes Akhir Hati di Oh Jogja. begitu, ya. Ya, Mas Mimin dan Mas Ivan, saya dan Pak Mahfud itu kalau diskusi ini kita bagi beberapa babak, ya, Oke. Ya. supaya lebih fokus dan bisa sambil santai ininya ngobrolnya. Ini kita bagi tentang reformasi, lalu ada politik ya Pak Mahfud ya, kita bahas sedikit, lalu ada anak muda, lalu ada Ibu Pertiwi. Nah ini kira-kira apa nanti kita jelaskan satu-satu. Nah, Mas Ivan dan Mas Mimin, jadi reformasi itu kira-kira begini. Pak Mahfud dan Slank itu relatively punya kesamaan dalam hal lahir pada saat mana, ya? Anda Slank lahir pada saat akhir-akhir periode Orde Baru, ya, menjelang reformasi. Betul. Pak Mahfud mulai muncul di era-era itu, Ya. ya, di era-era itu. Jadi kayak ibarat dua kekasih, beda tempat tapi punya sama-sama tujuan. Mas Mimin diceritakan Mas, gimana masa-masa awal Slank lahir dan nanti kira-kira Pak Mahfud saya akan minta untuk memberikan komentar. Slank tahun 83, aku umur 17 tahun waktu itu. Jadi bikin band, memang niat bikin Slank itu adalah punya band yang bisa menyuarakan isi hati lewat lirik lagu. Makanya dari awal kita selalu memilih lirik-lirik itu soal sosial, selain cinta ya, sosial, youth movement, politik sama lingkungan hidup. Lingkungan hidup, oke. Itu yang selalu kita Jadi tema-tema utamanya dari Slank awal. Ya. Tapi kita baru dapat kesempatan rilis album tahun 90. Itu tahun 90? Ya, itu album pertama. Jadi kita butuh 7 7 tahun, tahun ya. berjuang. Apalagi era itu kan musisi dianggap tidak bermasa depan nih gitu. Jadi banyak teman-teman yang sampai 13 kali ganti formasi. Oh ya? Banyak teman-teman yang di tengah jalan akhirnya tumbang karena nggak mampu nih, nggak ada masa depan. Ada yang harus ninggalin karena kerja di tempat Apalagi lain. itu masih era-era Orde Baru akhir ya. Jadi orang identitasnya tuh masih mencari-cari semua seperti apa negara ini akan Tahun 90 bukan akhir, masih kuat-kuatnya. Masih kuat. lagi kuat-kuatnya malah di situ Pak Akhir Mahfud, itu ya? kan tahun 97, 98. Iya. Mulai goyang. 90 itu kuat banget. Iya. Jadi di album pertama kita rilis, baru tuh dapat perhatian dari era itu. Banyak tokoh reformasi yang datang ke sini ya. Oh iya, banyak banget. Ada Kang Teten, ada siapa? Iya. Iya, Teten. Trisakti. Wanda. Usman Hamid. Iya. Jadi semua yang jadi kita dijadiin bahan apa ya istilahnya? Katanya Nugraha Kanca Kusuma atau itu bahwa Slank jadi bahan pembahasan para reformis nih untuk Nur Samani Kaca Sungkana. Iya. jadi itu yang membuat kita akhirnya kita berjalan di atas rel yang benar. Pak Mahfud ketika itu di mana posisinya Pak? Ketika Slank lahir itu di kampus berarti? Saya di kampus sudah mulai, karena tahun 90 itu saya sudah lulus S2, sudah mulai dosen, sudah penuh ya, sudah menulis buku, sudah banyak nulis di koran, dan pada kalau tahun 90 itu S3 saya udah jalan, udah mau doktor gitu. Nah, pada saat itu di situ tapi sama perjuangannya, makanya disertasi saya juga tentang itu tadi ya, tentang demokrasi, politik, hak asasi, soal perizinan dan sebagainya. Itu kita itu bagian
disertasi saya itu tentang politik hukum pada waktu itu. Ya, makanya ketika reformasi sudah mulai menemukan jalan yang bagus, kita bisa ketemu pada akhirnya. Beliau semakin berkibar di musiknya, saya lalu masuk ke menjadi menteri, menjadi ketua MK, DPR gitu, udah langsung pada saat itu begitu ketemu langsung saya merasa kenal, wah ini karena memang sama semangatnya tuh sama, semangat pembaharuan gitu. Mas Bim bahkan dulu pernah mengatakan bahwa slang itu bukan semata-mata band, tapi itu semacam gerakan perubahan ya waktu itu ya. Apa ininya? Apa dirasakan Mas Ivan ketika Mas Ivan bergabung belakangan tahun 96-97 ya? Anda merasakan spirit itu yang sama ya? Iya, waktu itu kan kita kan jujur-jujur aja, kita berekspresi aja, kita ungkapin apa yang menjadi unek-unek kita ya Mas. Tapi pada saat itu saya ingat waktu itu lagi pemilu, pemilu itu kalau nggak salah ada pemilu terakhir Orde Baru ya. Iya, pemilu terakhir Orde Baru pada saat itu 97. Pada saat itu banyak partai-partai kan gantian kan untuk kampanye kan. Banyak mereka datang ke sini. Mereka pada beli bendera. Bendera slang. Yang satu lagi apa namanya P3 belanja bendera. Terus ada partai yang lain belanja bendera. Sehingga saya suatu saat kita lihat bendera kita Mas di atas tuh selamat datang gitu. Bendera slang pada saat kampanye itu. Wah ternyata itu masyarakat melihatnya seperti itu. Jadi masing-masing partai itu numpang pakai ini semangat reformasinya slang gitu ya. Punya daya panggil. Pak Mahfud melihat perjalanan sampai sekarang Pak, slang setelah 4 dekade ini. Kan kesannya ini kalau kita melihat dia semacam tonggak ya Pak untuk melihat perubahan-perubahan arah reformasi itu disaksikan oleh slang dari luar dari sisi musik gitu ya. Apa yang Pak Mahfud rasakan kontribusi dengan peredaran slang? Saya melihat konsistensinya untuk selalu muncul dan digemari di setiap perubahan sosial dan politik. Kan selalu ada tuh pada era-era terjadi apa itu pasti ada di situ. Slang itu muncul dan dilihat orang. Didengar orang gitu. Nah ini yang saya lihat. Tapi terutama yang secara pribadi ya, saya punya catatan gini tentang slang ini. Ini satu kelompok anak muda yang patut menjadi contoh dan harus dicontoh oleh generasi muda Indonesia karena pertama ini prestasinya luar biasa sesudah melalui ujian tidak mudah. Misalnya di sini teman-teman di slang ini bisa membebaskan diri sepenuhnya dari gangguan-gangguan narkoba. Yang itu tidak mudah. Karena banyak tokoh-tokoh senior juga yang saya sudah sembuh tapi enggak. Ini saya tapi melakukan. Bahkan aparat itu ya, aparat kan ada. Siapa yang dagang narkoba akan saya sikat. Nggak tahunya dia sendiri yang kemudian ditangkap. Itu banyak kan cerita begitu Pak ya. Di kalangan artis juga begitu, tapi slang itu kan bersih dari itu. Artinya orang tahu wah ini bagus gitu ya. Nah, itu satu. Yang kedua sebenarnya saya melihat itu ada spiritualitas yang muncul dari slang. Misalnya orang mungkin tidak nyangka, misalnya orang seperti Ivan K ini, sesudah bergabung dengan slang, dia kan orang nggak tahu dia punya pondok pesantren. Punya rumah anak yatim gitu ya. Iya Mas Iwan dulu pernah cerita gitu ya. Rumah Tafid. Rumah Tafid. Wah luar biasa. Rumah Tafidnya slang itu sebenarnya. Rumah Tafid slang. Coba. Mana ada yang begitu? Artinya sadar dia Pak Mahfud itu selain terbangnya berarti tahu saya. Tahu saya gitu-gitu baru tahu saya kalau selain punya rumah Tafid. Saya waktu kesini diceritain kalau selain itu punya rumah Tafid. Suka ngayom ya anak yatim gitu ya, santunan dan sebagainya itu sering dilakukan. Kan tidak banyak yang begitu gitu. Dan itu tidak banyak terceritakan juga. Saya tahu karena ketemu. Kalau orang lain begitu kan minta difoto lalu diberitakan. Iya. Kan banyak artis begitu. Banyak artis begitu beli sapi lalu korban itu foto dengan sapi. Kalau ini berbuat enggak cerita. Itu saya dengar karena saya kesini. Mas Bibi itu asiknya berkawan dengan pejabat gitu ya. Jadi datang penyaksikan diumumkan sendiri gitu ya. Nah, itu ya bisa sembuh kemudian reputasinya luar biasa, sukses sehingga saya mengatakan kepada anak bangsa kita itu sebenarnya ada pesan yang bisa diambil dari slang misalnya. Kamu semua bisa berprestasi karena negeri ini kaya.
Negeri ini punya budaya yang bagus untuk kamu berkembang dan negeri ini bisa memfasilitasi kamu. Apa ya Pak? Ya itu contohnya slang itu. Kan gitu kan? Kalau orang bertanya, bisa kalau kamu bersungguh-sungguh dan fokus berjuang dengan penuh ketulusan itu ya bisa juga untuk maju. Itu aja Pak. Catatannya bagi Mas Bim tadi Pak Mahfud mengatakan begitu, artinya Mas Bim melihat bahwa selain slang sebagai band, grup band, dan dia menjadi semacam gerakan perubahan, itu berarti Anda merasakan sendiri dalam bahwa orang itu melihat slang ini sebagai ikon perubahan reformasi ya, perjalanan reformasi ya. Dari sisi musik ya. Iya. Lagu-lagu slang kita udah 25 album sekarang. Itu dari tahun 25 album ya. 25 sampai album. tahun ini ya. Iya, dari tahun 90 pasti ada, setiap album ada 3-4 lagu yang kita mencatat sejarah Indonesia. Oke, ngikutin perkembangan sejarah lah ya. Perkembangan sejarah. Nyambung dengan perjalanan sejarah ya. Betul. Jadi kalau mau ngeliat sejarah kecil Indonesia bisa dengerin album-album slang. Persis. Ya itu yang mungkin itu yang membuat orang merasa wah ini slang adalah salah satu semangat gue gitu untuk perubahan, untuk reformasi. Jadi sampai hari ini kita terus. Jadi nggak ada filter malah. Jadi setiap ada peristiwa pasti tertulis. Otomatis itu muncul ya. Iya. Sampai penggemar kita nungguin, wah ini album baru cerita apa nih? Gitu. Ada rasa penasaran, mereka menunggu-nunggu ya. Iya, udah seperti apa ya? Kayak kita wajib ngeluarin Haus mereka. Haus mereka. Pemikiran, Iya, apa, arahan atau semangat, karena itu yang jadian arahan mereka. Jadi luar biasa, musik tidak semata-mata mereka sebagai sesuatu yang mereka menyenangkan, tapi juga menginspirasi mereka kehidupannya ya. Sampai cara berpikir, pola berpikirnya sampai terpengaruh. Jadi gini Mas, cerita Mas Bim dan Mas Ivanka ini bahwa setiap perkembangan album, setiap pertengahan waktu selalu ada pesan-pesan yang sesuai dengan yang inline dengan perkembangan ini ya. Itu sebenarnya ada syairnya yang sangat bagus yang kemudian menjadi lagu yang sangat terkenal di seluruh dunia sebagai sebuah karya musik. Konon di Amerika itu dianalisis sebagai musik modern. Dulu syairnya pertama ditulis oleh Khalil Gibran. Jadi Khalil Gibran itu pada tahun 1930 menulis syair yang kemudian menjadi lagu terkenal pada tahun 73. Jadi 43 tahun kemudian. Judulnya A'tini Naya, bahasa Arab. Khalil Gibran itu adalah seorang Arab Kristen dari Libanon. Dia nulis syair gini, A'tini Naya wa ghanni falgina sirrul wujud wa aninun nayabqa ba'da ayyafnal wujud. Gini. Itu syair. Syairnya begini. Artinya gini bahasa ini. Berikan kepada saya sebuah seruling dan mari kita menyanyi. Karena pada setiap nyanyian itu selalu ada pesan kehidupan. Nah ini ada pesan kehidupan. Menggambarkan situasi itu, setiap lagu itu. Anda mau mendengar lagunya Rhoma Irama Begadang misalnya, menggambarkan waktu itu ada orang suka begadang loh. Mendengarkan lagu Es Lilin misalnya, itu bayangkan orang dulu jual es kemana-mana, es lilin gitu. Itu pesan kehidupan. Itu ya, potret kehidupan ya? Potret lagu itu potret kehidupan. Bahkan katanya wa aninun nayabqa ba'da ayyafnal wujud. Bahkan lagu itu akan abadi meskipun yang menyanyikan sudah tidak ada. Iya betul. Begitu. Setuju ya Mas? Khalil Gibran itu kemudian dinyanyikan oleh Fairuz tahun 73. Itu yang kemudian menjadi objek musik yang dianggap mempunyai genre tertentu gitu di beberapa sekolah musik di Amerika. Jadi sama persis nih pesannya Khalil Gibran itu, setiap lagu itu pasti ada pesan kehidupannya, menggambarkan. Misalnya lagu-lagu lama di tahun 60-an, kalau kita bayangkan orang pacaran tahun 60-an itu kan sembunyi-sembunyi kan. Kalau sekarang beda lagunya, langsung nyeplok gitu kan. Kalau dulu kan gini lagunya, di wajahmu kulihat bulan gitu. Oh dia berarti dia dari jauh. Tidak langsung meluk gitu. Kalau sekarang langsung di kamar tidur. Tidak ada interpretasi Pak ya, langsung gitu. Zaman dulu sepanjang jalan kenangan. Betul. Sekarang langsung Jadi pesan kehidupan ini yang bisa menerjemahkan dan menjelaskan ya itu Khalil Gibran tuh betul tuh bahwa setiap lagu tuh mengandung pesan sendiri pada era dan pada waktunya. Ya Pak Mahfud gitu. Oke Pak. Jadi saya ke Mas Ivan mungkin sekarang. Mas Ivan tadi kita bicara tentang reformasi, lalu kan
reformasi menghasilkan semangat pemberantasan korupsi ya. Dan lagu-lagu Anda sekali lagi sejiwa dengan itu. Ya. Bagaimana Mas Ivan dan Mas Bim Bim juga nanti melihat upaya-upaya yang Anda lakukan, berteriak, menyerang, mengatakan salah yang melakukan korupsi, Pak Mahfud di dalam berusaha melakukan itu dengan jalurnya, tapi lalu sampai ke sini nggak hilang-hilang tuh korupsi, malah lahir Liga Korupsi. Dari kacamata musisi, Anda yang menggulit itu gimana? Ya, kalau saya lihat sih, ya masalah korupsi sampai sekarang ternyata masih sama. Ya. Kita sih nggak akan lelah sih untuk Tidak akan lelah untuk berkarya untuk terus berteriak tentang itu gitu. Makanya saya juga tadi di kesempatan ini saya juga pengen tanya nih Pak Mahfud mengenai apa namanya indeks tentang penegakan hukum itu seperti apakah dari dulu sampai sekarang indeksnya memburuk atau membaik gitu loh. Kondisi korupsi kita gitu ya. Iya, kondisi penegakan hukum kita itu juga itu yang dari tadi wah nih gue mesti tanya nih. Karena mumpung datang ke sini ada beberapa teman-teman yang pejuang di awal reformasi begitu masuk ke dalam lingkungan juga ngaku kok, aduh Mas Bim, aku kalah nih gitu loh. Kayak ini sistem memang begitu kita masuk gitu kekuasaan atau tak kuasa dia untuk melawan gitu ya. Sehingga dia ikut dalam awal arus itu. Dia dan itu diakui oleh mereka Mas Bim. Ada beberapa yang mengakui bahwa aduh gue masuk ke dalam sistem malah gue jadi ikut ikut terjerembab ombak, ikut kena lumpur juga gitu ya. Gimana Pak Mahfud menjawab Mas Ivan? Itu benar ini dulu. Bahwa sekarang ini banyak orang yang sesudah masuk itu terjebak ke dalam suatu situasi korup yang seharusnya hanya bisa diselesaikan oleh pucuk pimpinan negara. Gini, coba lihat Pertamina itu. Betul. Ada seorang dirutnya sekarang sedang dipenjara. Tahu enggak, orang ini dulu sangat baik, bersih, pinter gitu. Tapi begitu ke dalam sebulan 2 bulan dia bagus, sesudah itu terjebak, nggak bisa keluar lagi. Banyak juga pimpinan Pertamina yang lain, nggak ada yang bisa membongkar itu, baru sekarang ini dibongkar. So itu kita juga apapun harus apresiasi ya terhadap misalnya pemerintah sekarang ini yang sudah jaksa lagi seksi ya. Bukan hanya itu, hakim-hakim yang sekarang ditangkap rame-rame itu dulunya orang yang bersumpah mau menegakkan keadilan. Datang ke kantor Komisi Yudisial, Pak, saya ingin memutus mata rantai kejahatan di pengadilan, sehingga dia dipromosikan gini. Begitu masuk korup juga, baru ditangkap di Jakarta Selatan. Itu adalah hakim idealis dan banyak sekali orang yang sudah masuk saya takluk ini. Tapi tidak semua orang juga takluk. Saya nggak pernah takluk dan itu. Nah kalau ditanyakan kenapa sekarang Indonesia, saya beri gambarnya dulu Mas Iwan. Betapa sekarang ini kekayaan negara itu terbagi secara sangat tidak imbang. Ini dalam satu buku yang ditulis oleh Pak Prabowo itu 1% orang kaya di Indonesia ini menguasai 50,3% kekayaan nasional. 99% sisanya hanya menikmati 49,7, ini 99 dapat 49, ini 1 dapat 50. Ini kata Presiden Pak Prabowo ya. Ada di bukunya. Di bukunya Paradoks Indonesia. Kepemilikan lahan. 1% penduduk Indonesia itu menguasai 67% lahan. 99% hanya mengelola 33% lahan, 99 mengolah 30%, 1 mengolah 67% lahan ini. Jadi ketidakadilan sedang sangat terjadi dan kita bicara di sini, alhamdulillah ada referensinya. Itu tertulis, bukunya dicetak, itu tulisan Pak Prabowo Subianto. Sehingga kita boleh agak optimis lah. Oh Pak Presiden tahu ini situasinya. Nah, kenapa situasi buruk itu terjadi kan gitu masalahnya. Mas Ivan nanti bisa dinyanyikan gitu. Pak, saya membayangkan ngobrol-ngobrol gini nih mereka berdua langsung nangkap inspirasi untuk bikin lagu lagi nih. Kan pasti inspirasi. Ya kan dalam keadaan begitu kan bisa satu-satu bisa muncul gitu kan inspirasi gitu. Kan ada lagu ini Pak Mahfud, Bapak sering dengar nggak? Seperti para koruptor lagu itu. Iya. Itu Mas Bim yang nulis ya. Itu gimana Mas? Inspirasi muncul ketika itu proses kreatifnya lalu lahir
lirik itu gimana? gara-gara gosip jalanan dulu. Sebelumnya kita nulis gosip jalanan sebenarnya udah lama, tapi tiba-tiba setelah kita ketemuan sama KPK, kan hampir kita disomasi ya. Gara-gara gara-gara lirik gosip jalanan. Tapi berjalan waktu gitu aja. Selesai nggak? Kita membalasnya dengan lagu. Tulislah. Lalu muncullah lagu itu seperti para koruptor. Belum Mas. Ini tadi kantornya belum ke inti. Iya, belum selesai. Gimana indeks penegakan hukum? Hukum-hukum kita itu penegakannya seperti kita tahu. Kalau secara umum hukum-hukum yang di desa-desa biasanya hukum adat tuh berjalan, restoratif justice, kerukunan itu bisa diselesaikan sendiri. Tapi kalau sudah menyangkut penegakan hukum, pelanggaran korupsi dan politik itu di sini masih banyak mafianya. Hakimnya, jaksanya, pengacaranya, polisinya itu semua ada di lingkaran mafia ini. Ini menurut saya yang harus kita lihat. Karena tanpa itu, mumpung ini ada juru dakwah diam-diam kan. Ini kan juru dakwah nih. Juru dakwah Pak. Punya diam-diam tapi kencang. punya rumah sakit gitu kan. Kan begini, dalilnya itu dulu Sayyidina Ali itu pernah berbicara begini, tabqa ad-daulah al-adila wa in kanat kafiratan. Akan kuat dan abadi suatu negara itu kalau adil. Keadilannya. Meskipun mungkin pengurusnya kafir. Itu kata tokoh Islam, Sayyidina Ali. Wa tafna ad-daulah ad-dhalimah wa in kanat muslimatan. Suatu negara itu akan hancur kalau diperintah dengan tidak adil, dengan dolim, meskipun yang mimpin itu pakai jubah, mengaku Islam, pakai jenggot. Ini inspirasi lagu-lagu nih. Udah ditulis ntar lagi keluar. Slacker ditunggu aja. Ada banyak inspirasi yang muncul. Jadi kalau ingin memelihara nasionalisme, seperti Mas Bim, Mas Ivan, Kakak dan lain-lain slankersnya itu, menurut saya kalau memang punya nasionalisme yang tinggi sekarang, prioritasnya adalah menegakkan hukum dan keadilan. Negaranya akan mulai selamat secara pelan-pelan. Kalau enggak, sejarah sudah membuktikan dalil itu. Tidak ada negara yang bertahan ketika dan setiap negara hancur itu ketika dimulai dari ketidakadilan. Kita kan selalu keliling tour Indonesia. Kita udah dengar bibit disintegrasi itu udah. Gitu ya. Ini kalau istilahnya fragile. Tinggal sulut dikit aja pecah. Ini udah terlalu apa ya? Itu tadi Pak Mahfud bilang kan soal keadilan sosial, soal kemiskinan, soal pendidikan, ya itu yang orang kan suatu bangsa, suatu kelompok harus punya mimpi bersama kan. Tapi Indonesia sekarang mimpi bersamanya kita nggak ada satu visi yang akhirnya semua orang mau bergandengan tangan buat mengejar ke sana. Betul. Dan kondisi yang disampaikan Mas Wiwin tadi relatif sama di daerah daerah Indonesia ya. Betul. Ujung timur, ujung barat, di tengah-tengah. Sama ya suaranya ya. Sama. Terutama Gen Z ya, yang muda-muda. Gen Z justru yang paling. Ya Gen Z kan cerdas ya, tahu informasi. Kritik sosialnya malah. Dia tahu ini hak saya. Pemerintah tuh harus begini, penegak hukum harus begini. Masa begini terus? Maka lalu muncul tadi dia agak yang kurang sadar sedikit. Kalau begitu ngapain ikut Indonesia? Ya kan? Disintegrasi. Ngapain gitu? Ganti aja negaranya, ganti sistemnya, atau kita sendiri aja. Itu kan yang sering terjadi di berbagai negara. Tapi makin panas bukan? Bukan panas sih, ini sebenarnya jadi apa ya? Signal ya. Bahwa kondisi kita ini tidak sedang baik-baik saja gitu ya. Kita kan tidak menuding siapa-siapa ya. Bicara nilai dan sistem. Saya kira siapapun setuju. Tapi saya pikir Pak Mahfud sekarang bicara tentang musik, Pak. Kita bicara musiknya slang, Pak. Bicara genre musik ini kan Pak Mahfud mestinya lagu-lagu religi kalau beliau. Kalau pop pun paling ya Vina Panduwinata gitu ya. Pak Mahfud ada beberapa lagunya Vina Panduwinata. Pak Mahfud, apa yang terkenang dengan slang? Ya, kan slang itu mungkin menurut Pak Mahfud orangnya asik-asik seperti Mas
Bim, Mas Ivan, Kakak, Rido dan segala macam. Tapi juga ada apanya yang lihat? Idealismenya, ada liriknya juga, apanya yang Pak Mahfud lihat? Kalau kehidupan sehari-harinya pribadi gitu ya, tidak nonton di panggung, ini orang yang sangat kelompok anak muda yang sangat rendah hati dan sadar akan kearifan sosial kita, dan bahwa kebaikan itu harus dibangun bersama oleh pemerintah dan rakyatnya, dan kita harus kompak bersatu sebagai satu bangsa gitu. Dan itu dengan nafas-nafas keagamaan yang cukup kuat. Ini kalau saya bertemu ya secara pribadi ngobrol gitu. Tapi ketika lihat penampilannya di panggung, musiknya gitu, genre musiknya, wah ini revolusioner, mengajak orang ayo Lawan gitu ya, lawan gitu ya, rock and roll gitu ya, gayanya Kakak gitu ya. Liriknya apa Pak yang terkesan? Ada nggak liriknya? Ya banyak lah. Ya misalnya makanya tadi misalnya tadi tentang pesan itu, pemimpin itu harus nepati janji, kan gitu kan? Itu kan. Jangan ingkari janji itu kan? Iya. Oh, oke. Menurutkan janji. Kebebasan itu harus digunakan secara proporsional. Kamu bebas, tapi jangan sembarangan le. Itu tadi yang saya sebut. Jangan sembarangan le gunakan kebebasan. Kamu berjanji, tapi kamu ingkar janji. Udahlah, enggak usah berjanji aja kan gitu. Itu pesan bahwa itu pesan kepada siapapun. Dan itu bagus. Itu religius juga sebenarnya gitu. Tapi disampaikan dengan gaya-gaya umum gitu. Tapi itu pesan-pesan yang memang menjadi pesan semua orang beragama. Gitu. Lirik-lirik itu memang bisa dimaknai seperti Pak Mahfud tadi. Memang gitu maknanya. Sangat. Memang itu ya. Sangat, betul. Bukan lagu cinta, bukan lagu, atau bisa juga cinta ya. Semuanya. Semua lapisan bisa semua hal. Iya. Lingkungan hidup, cinta, pertemanan kita bisa ungkapkan dengan cara berlagu gitu. Iya, Mas Mimin. Dengan musik ya. Gitu. Kita selalu bikin lagu double meaning, triple meaning. Oh, I see. Tidak ada yang jarang yang hanya satu fokus ke makna tertentu gitu ya. Apalagi kita terlahir di era Orde Baru kan. Jadi kita berbicara sesuatu nggak bisa langsung. Nah, kalau langsung mungkin udah nemenin Mas Sew. Tapi kalau apa namanya bersenandung sendiri itu kadang kalau lagu yang saya jauh. Gitu ya. Kita bisa jauh ya. Bahkan kita sering banget bikin lirik satir yang apa yang kita katakan sebenarnya artinya adalah Teguk sebaliknya. twist gitu. Tapi akhirnya kritikan kita yang mendengar yang dikritik malah merasa wah gue harus seperti ini nih, gue harus berubah gitu. Iya. Dia sadar sendiri dan dia sendiri. By the way, dengan pengalaman yang ada sekarang sampai sekarang 42 tahun, kan ada suka duka bagaimana perizinan dan segala macam, bagaimana Anda bisa safe manggung dan segala macam tour. Lirik-lirik yang dibikin jangan sampai menyinggung orang tertentu atau penguasa. Anda pernah selain dapat ancaman nggak sepanjang ini? Apa yang paling kerasa? Enggak sih tentang ya. teror, tentang apa? So far nggak ada. Dari Orde Baru sampai sekarang nggak. Ya paling gitu yang pas akhirnya kita ketemu Pak Mahfud di MK itu karena kita ingin sebenarnya kita nggak menyangka apa peristiwa itu jadi heboh nasional gitu. Karena kita merasa coba dong ini negara hukum nih reformasi, kita coba uji undang-undang ini bisa. Ternyata wah heboh. Lalu pikir Pak Mahfud mendatangi Pak Mahfud ya? Iya. Hanya itulah. Tapi sekarang mungkin salah satunya kita kemarin mendukung Pak Jokowi jadi presiden adalah kita ngelihat wah ini kayaknya kita harus mencoba masuk ke dalam untuk mendorong seseorang untuk melakukan perubahan. Salah satu ya perizinan itu. Tapi udah sampai dalam emang repot. Udah susah. repot suasananya atau repot orangnya gitu semua. Tapi sekarang kalau melihat pengalaman ini kan artinya di zaman Orde Baru pun bahkan tidak pernah diganggu kalau soal lirik lagu kan. Karena mereka pandai-pandai juga Pak Mahfud. Jadi Mas Bibin tadi strateginya kan tidak langsung, tapi dia bisa menggunakan lirik itu nyinggung secara pelan, secara universal. Tapi akhir-akhir ini kan ada yang
di mana di Jawa Tengah tuh ya, yang orangnya lalu dipanggil karena bikin lagu yang Oh, itu Sukatani itu. Sukatani. Sukatani. Iya. bayar yang anu polisi lalu dipanggil, diinterogasi, Diteror ya. dipecat dari sekolahnya. Meskipun polisi bilang bukan saya nyuruh pecat, pimpinannya siapa yang nyuruh. Nah itu juga supaya diperhatikan ya oleh pemerintah bahwa pemerintahan itu berjalan, ya berjalan. Jangan sampai mewariskan sesuatu yang jelek, yang dulu pun tidak terlalu berani juga ya. Misalnya Orde Baru sewenang-wenang secara kasar gitu ya. Yang itu pun sudah kita kritik. Masa sekarang mau melakukan lebih jelek dari itu Orde Baru? sebenarnya ada miss ITE itu, maksud ITE itu undang-undang yang dibikin di era reformasi tapi tiba-tiba malah malah menjadi hantu bagi teman-teman yang di hantu sini buat yang kita kreasi semua ya. loh. Nah, anyway, Dan dia kan bisa miss loh. Ini kapan bikinnya, kapan disahin gitu. Sampai nggak tahu. tiba-tiba nongol dan jadi masalah gitu. Tapi di zaman Pak Mahfud beliau mengevaluasi itu, menyerahkan Pak ya, Iya. mengirimkan ke DPR untuk melakukan revisi undang-undang. Lagi berproses Pak. Waktu MK pun juga kita perbaiki, pasal salah kita perbaiki. Yang dikatakan pencemaran nama baik itu apa, fitnah apa, masa masuk ke ITE. Lalu sesudah saya di Menko Polhukam juga direvisi undang-undangnya. Kemudian kita membuat peraturan tentang restoratif justice. Restoratif justice itu artinya tidak apa-apa orang digertak dibawa ke pengadilan, selesaikanlah apa ini maunya lalu diakomodasi. Selesai semuanya bisa nyaman dengan Nah, saya meneruskan pertanyaan berikutnya ini ke teman-teman Slang nih, Mas Bimbing dan Viva yang mewakili teman-teman Slang. Melihat Pak Mahfud di dalam pemerintahan, itu apa yang Anda saksikan ya? Apa langkah-langkah Pak Mahfud? Kira-kira apa yang dilakukan keputusan-keputusan itu entah ketika di MK atau jadi ketua Mahkamah Konstitusi di Menko Polhukam, apakah nilai-nilai yang Menhan itu Anda menyaksikan bahwa Pak Mahfud melakukan di dalam? Oh iya, sama-sama revolusioner. Kalau kita rock and roll di musik, Pak Mahfud di dalam. Di dalamnya. Iya. Oke. Dari Menteri Pertahanan, di MK sampai terakhir di Menko Polhukam. Artinya tidak masuk kategori orang yang awalnya oke tapi pasrah ngikutin di dalam nggak ya? Nah, gini aja. Kalau banyak revolusi cinta list yang nama-nama tokoh itu yang kita coret juga. Oh, banyak dicoret. Kalau Pak Mahfud nggak tercoret. Bertahan di situ. Waduh, selamat kalau gitu Pak. Sampai sekarang ya, konsisten ya. Yang lain udah banyak kebuang, udah banyak. suatu saat 30 tahun yang akan datang perlu dikeluarkan di situ. Iya. Dicatat Pak Bu. Kalau sekarang jangan. Iya. Itu prestasi itu ada dalam list revolusi cinta bertahan sekian lama gitu ya. Kita lanjut ya Pak Bud ya Mas. Itu tadi reformasi. Sekarang kita ke politik. Baik. Politik lagi nih. Lu tadi belum politik Belum ya? sampai ke situ. Oke, tapi memang yang lama yang tadi reformasi. Ini politik dan apa tadi kan masuk mendukung Pak Jokowi, ya. Tetapi meskipun katanya ketika dinilai di dalam memang susah gitu ya. Nah, tidak khawatir teman-teman Slang dicap oleh orang-orang luar bahwa ini berpolitik praktis dan segala macam, berkarya menggunakan politik nggak ada perasaan itu ya? Gimana? Emang begitu. Emang begitu. Mengambil sikap itu. Siap nggak siap sih, emang Itu kita konsekuensi ya. Oke. Emang kita mau mencoba, ayo kita coba dorong masuk ke dalam, melihat lewat dalam. Ternyata memang berat sih. Tapi kita Indonesia ini udah komplikasi banget ya, kalau dari hukum, oknum, segala macam yang memang banyak benang kusut yang susah untuk Artinya kegiatan kreatif dan inspirasi yang muncul dari area musik itu memang selama ini diberikan tempat untuk masuk ke dalam ya, mengoreksi pemerintahan ya. Iya. Anda punya memang niat ke sana untuk mengingatkan. Iya, justru era itu tujuannya ke situ. Oke. Tidak salah kalau kemudian kemarin pemilu 2024 Anda memilih Ganjar Mahfud juga gitu kalau gitu ya. Kita punya idealisme dan visi sendiri gitu. Iya. Kalau tiba-tiba di tengah jalan visi dan idealismenya berubah, ya kita dukung Anda mencari yang lain yang kita dukung yang lebih mewakili kita. Iya. Tapi kita konsisten terhadap apa-apa nilai yang kita perjuangin. Iya. Jadi memperjuangkan nilai. Memperjuangkan nilai. Bukan memperjuangkan orang. Manusia, iya betul. Kalau kita memperjuangkan sosok,
iya mestinya kita nggak sama Pak Mahfud dong. Iya. Kan? Cara yang lebih menjanjikan lah gitu kalau sosoknya. Betul sebenarnya. Iya. Karena Slang itu bukan matre Pak Mahfud, jadi Pak Mahfud yang dipilih gitu loh. Iya. Emang kita cowok apa? Saya kira karena politik jadi saya pengen ngajak bicara dengan menyaksikan sekarang ini kan periode baru nih ya. Jagoan Anda tidak terpilih gitu kira-kira gitu ya. Tapi kan kita harus ngikutin. Kita terima sekarang presiden kita gitu ya. Pak Mahfud juga begitu memberikan masukan yang baik, dipuji untuk terus diteruskan. Nah, Mas Bim dan Mas Ivan di Slang bagaimana melihat yang sekarang? So far, kalau nanti akan lagi muncul beberapa lagu dari periode ini gitu. Gimana? Kita wait and see ya. Kita selalu gentle gitu. Maksudnya kalau udah seseorang yang maju dan menang, ya kita respect. Kita lihat perkembangan beliau mereka untuk melakukan sesuatu. Tapi kita berbicara kan lewat lagu. Kita nggak pernah nggak pernah konfrontatif, nggak pernah ayo turun demo. Iya. Itu bukan jalannya. Tidak tiba-tiba di Instagram ngomong apa gitu. Apalagi di X. Bukan itu ya. Itu bukan gitu kita. Bukan style kita. Banyak orang yang di mana sih? Ayo turun, ayo ke DPR loh. Ini kita lewat lagu. Iya. Jadi tetap kita udah kita rekaman ya. Ada beberapa lagu yang sedikit keras ya. Jadi ini bocoran ya berarti ya? Bocoran. Asik nih. Tapi tunggu momen karena kita masih memberi kesempatan pemerintahan untuk untuk melakukan sesuatu lah. Sama dong posisinya. Sama juga gitu. Konstitusionalis kita. Dan begitu kita mendengar hasil hitung cepat dan survei-survei itu bahwa kita kalah. Saat itu sebenarnya saya katakan ya udah kalah, tidak mungkin gitu ya. Ke pengadilan itu kan perlu bukti yang ini. Tapi banyak orang yang tanya, kenapa Pak Mahfud kok pengadilan? Itu untuk melayani kebutuhan psikologis pendukung. Karena kalau kita tiba-tiba menyatakan kalah gitu kan, wah ini ndak jantan ini gitu. Makanya ayo pengadilan dulu. Sesudah pengadilan di tengah kita tunggu putusan hakim. Begitu hakim menyatakan Pak Prabowo, Gibran dinyatakan menang kan langsung saat itu juga saya dan Pak Ganjar menyatakan mengucapkan selamat, selamat bekerja, itu tugas Anda, kita tidak akan mengganggu kan gitu pernyataan kita, tapi kita akan tetap kritis, ya kan? Kritis terhadap fakta-fakta kalau ada penyimpangan atau kesulitan di dalam menyelesaikan masalah kita tetap. Itu pesan yang konstitusionalistis sebenarnya dan demokratis gitu kan? Juga. Karena cinta kepada bangsa dan negara ini kan, ya tetap aja bicara. Anda sudah terpilih silakan, jangan. Kita tidak akan ganggu. Saya mau komentari tadi jawaban Mas Bim sama Mas Ivan, Pak Mahfud, soal politik dan kedekatan dengan tokoh pemerintah dengan presiden gitu. Mereka ini kan pernah periode tertentu dekat sekali dengan Pak Jokowi kan Pak. Yang tadi itu karena nilainya dianggap masih sama ketika itu. Betul. Sampai lagu itu ya 2 jari itu ya. Iya Pak. Salam 2 jari. Iya salam 2 jari Pak kan. Monumental dari Slang. Nah tetapi bagusnya Pak, saya teruji betul apa yang disampaikan Mas Bim. Mereka tidak ngambil keuntungan dengan itu, dengan dekat gitu ya. Karena kan banyak orang sekarang tuh ya, kalau kita lihat yang belum sudah mengharapkan ini proyeknya, mengharapkan ini jadi teman, masuk ke segala macam. Mereka sebagai jalur musik, lagu itu masih bertahan di situ. Sungguh pun ini dekat banget dengan penguasa. Gitu ya Mas Ivan ya? Iya betul. Ya walaupun banyak nada-nada miring ya, wah Slang sekarang udah jadi band plat merah, band istana. Itu resiko itu. Iya itu. Band yang sekarang lagi enak-enakan tiduran di atas duit. Gitu. Coba ya kita terima itu kalau itu adalah konsekuensi dari pilihan idealisme betul. ya, ekspresi idealisme. Sehingga sikap yang dilakukan ditampilkan itu tetap dengan jalur musik gitu, tetap berkarya nyanyi lagu ya. Jalur musik dan nggak mau terlalu apa istilahnya, nggak mau ikut campur masuk di dalam kekuasaan. Kita menolak segala malah waktu Abdi di periode kedua kan Abdi ditawarin komisaris. Kita mikir wah gimana nih? Oh ya udah deh. Apa? Telkomsel dekat ke kita. Kita dari zaman belasan tahun sebelum Jokowi itu udah kerjasama. Begitu masuk sana ternyata ada undang-undang yang bahwa
pejabat tidak boleh ada dua apa istilahnya? Merangkap di dua tempat. Bukan merangkap, Pak. Misalnya Abdi tuh nggak boleh ngasih ayo slang ke keponakannya. Oh, iya. Terus bilang Abdi percuma. Malah gara-gara dia. Malah gara-gara dia kita nggak bisa kerja sama. Jadi alih-alih memberikan keuntungan malah membatasi yang selama ini dia dapatkan. Waduh, oh jadi begitu ya? Ini cerita di dalam nih Pak, kita nggak tahu. Oh begitu ya? Iya. Akhirnya Abdi mundur kan ya? Iya, Mundur iya, Pak, iya. mundur Pak. Saya Iya, ketika mereka mendeklarasi mendukung Ganjar Mahfud, Iya. konsisten. Iya. Iya. Iya kan waktu itu Iya, ya, betul. langsung mereka Abdi mundur Dan dari kita Telkom. tahu undang-undang itu ya konsisten juga ya udah kita berarti sampai lo selesai kita gak bakal kerja Astaga. sama Telkomsel. merelakan kerjasama itu hilang dari Abdi di dalam ya. Wah itu luar biasa. Kalau bicara tentang lagu, tadi udah 25 album ya. Kalau lagu yang kerasa banget pesan politiknya itu apa? Yang mana? Tong kosong. Kalau bicara tentang politisi apa segala banyak sih. Ada Hebung kan waktu 94 kita udah bicara Hebung yang 94 ya. yang kita peringatin penguasa pejabat untuk turun ke jalan, jangan nunggu rakyat. Oh oke. Itu tahun 94. 94, Hebung. ya. Banyak sih ada yang gosip jalanan soal oknum-oknum aparat yang kalau dinyanyikan di era ITE itu itu kasus. Masuk udah ya. Makanya gue bilang selalu gini Pak, saya bilang kamu nge-share di sosial media nih slankers nih ya. Iya. Nanti bukan slang lo yang kena kamu ya. Bener, dia mengupload kan? Dia kan. Oke. Lanjut ya, Pak Mahfud ya. Yo. Politik gak usah terlalu lama soalnya. Oh gitu ya? Iya. Padahal kita seneng banget loh. Jadi kita Kita seneng banget. Oh, gitu Masih ya? ada pertanyaan lagi cuman ya udah silakan aja. masih bisa dilanjut kalau gitu nanti Pak. Masih ada di bagian lain gitu. Senang nih kalau gini nih. Oh di ini yang acara satunya apa? Terus terang. Nah, kapan-kapan kita undang. Sahabat. Mas Ivan kita undang dulu. Jadi emang bedanya gini, kalau ruang sahabat ini kita tidak berbicara kasus per kasus, tapi bicara nilai universal seperti lagu-lagunya Yang Slang baru saat itu ini. kan berlaku bagi politisi siapa saja. Iya, Kalau ingin korupsi jujur juga begini, buat siapa korupsi aja. siapa aja itu bisa menikmati dan bisa belajar. Tapi kalau yang terus terang itu bicara kasus ini kok begini nih, ini salah, ini oke. ini. Nah, Oh, seperti lebih itu. detail ya di iya. politik gitu ya. Oh, berarti Konkret. nanti pas Ada lagunya subjek. udah keluar ya. Ya. Kita bahas Cocok. masalah lirik lagu ya. Kita ngebahas lagu sama Lagunya udah keluar, kita bahas. Itu hardcore itu. Heavy metal. Oke, kita lanjut ke anak muda Pak Mahfud ya. Anak muda. Slang ini kan sungguh-sungguh menjadi inspirasi anak muda Pak Mahfud. Iya, iya. Ya, Pak Mahfud melihat perjalanan slang dengan bagaimana memelihara daya kritis anak muda, ya, memunculkan harapan-harapan anak muda untuk kreatif dan segala macam. Sampai sejauh ini bagaimana? Ya banyak, tentu bercampur ya. Ini bicara anak muda loh Pak ya. ini Iya, pasti ya. bercampur pengaruh anak muda. Anak muda itu sekarang sudah relatif lebih melek, relatif lebih sadar kehidupan bernegara, gitu ya. Meskipun kadangkala juga dilanda oleh penyakit hedonis ada di beberapa, gitu. Nah oleh sebab itu, saya kira slang ini salah satunya yang memberi arahan bagi bagaimana seharusnya anak-anak muda itu hidup dan menghargai bangsanya. Memanfaatkan potensi yang dimiliki bangsa ini, jangan sampai rusak gitu. Yeah. Dan slang menjadi sumber inspirasi bahwa orang mau berkarya itu tidak harus misalnya menjadi orang kaya, tidak harus menjadi anak pejabat, ya toh. Bisa kok berkarya dengan kreativitas sendiri, dengan penuh ketulusan, kejujuran akan sendirinya akan mendapat sukses. Seperti yang diraih oleh slang ini. Kan kalau dulu di zaman-zaman dulu kan orientasi orang untuk masa depan anak muda itu kan tertentu ya. Mau sekolah ini ingin jadi ini jadi harus jadi ini. Mungkin seniman dianggap sampingan ya. Pada waktu-waktu itu. Tapi pada akhirnya wah, ini bagus juga nih. Kerja di musik, membuat kebanggaan kepada anak-anak, membangun kesadaran lingkungan dan sebagainya. Lebih kaya dari menteri. Lebih kaya dari Iya. Benar ya.
gajinya menteri kecil loh. Iya kan. Ya, yang besar tuh yang bukan gajinya. Ya bukan gajinya. itu itu dia. Kalau gajinya 18 juta, ya ada uang operasional lah 100 sekian. Tapi tetap lebih banyak uangnya Anda daripada penghasilan menteri. Slankers itu kalau pernah dihitung nggak berapa jumlahnya kira-kira? Berapa juta? Berapa puluh juta? Slankers. Nah, Wow. Kita pernah lihat itu ya. kan sebenarnya kalau bicara generasi pendukungnya Slank itu kan mestinya udah 2-3 generasi dong ya. Kalau sudah 4 dekade kan Mas? Oh iya. Ya kan ada yang anak dan bapaknya sekaligus berarti kan? Iya. Iya kan Pak? Iya. Betul. Kalau awal-awal dia umur 25 tahun, sekarang mungkin 60-an kan? Karena sudah Iya, iya. 43 tahun. Nah, maksud saya, Kalau cabang fans club sih udah di semua kabupaten. sebuah kabupaten. Oh iya. Fans clubnya? Fans club, Slang Fans Club kita punya cabang-cabang Slankers Club. Itu ada strukturnya, ada ketuanya, ada sekretaris. Dan itu lagi sekali lagi bukan semata-mata penggemar musik Pak, tapi nilai-nilai Nilai. idealisme mereka tuh ikut masuk di situ ya, di cabang-cabang itu Mereka ya. tuh kegiatan sosialnya gila-gilaan. Ya. Jadi setiap hari tuh nggak bisa kena masalah bencana atau apa. Langsung turun mereka. Langsung turun bagi-bagi langsung kompak gitu. Dahsyat ya. Iya. Makanya Slank itu sama Strikers sudah seperti partai. Iya, saya baru mau bilang. Tapi nggak ikut pemilu. Saya baru mau bilang itu partai di bawah itu senang banget menggunakan itu kalau tapi nggak ikut pemilu ya. Apa namanya itu Pak Afud? Malah ada partai resmi itu dapat suaranya cuma 1 juta, 200.000 gitu kan. Bahkan ada yang tidak sampai 100.000 kan partai kemarin. Nah, Slank nggak usah jadi partai sudah puluhan juta. Iya. Kalau dalam politik apa namanya Pak itu? Jadi dia bukan partai politik, tapi secara elektoral sebenarnya dia bisa berpengaruh saking banyaknya penggemarnya. Tidak Iya. ada yang itu apa? Nggak. Iya, nggak ada. Bisa juga disebut sebagai kekuatan itu. Kekuatan apa namanya yang bisa mendesak. Penekan ya. Iya. Pressure group lah ya. Kalau di film bisa Kung juga, Fu ada tapi tuh juga partai pressure pengemis group. ya. Kaipang. Partai pengemis kalau dulu film Di film Kung Fu. Atau Pemenggo. Suka baca Pemenggo ya? Saya dulu waktu kecil suka baca Pemenggo. Senang tuh dengar apa Kaipang gitu. Mes gitu ya. Shaolin dan macam-macam gitu. Jadi ngomongin kungfu Pak. Ya, asik. Aduh. Nah, satu lagi soal anak muda, satu yang dicatat oleh banyak kalangan adalah prestasi yang tadi disampaikan. Teman-teman Slank ini menjadi Pak Afud, menjadi panduan atau semacam contoh lah ya bagaimana kelompok itu terhindar dari ketergantungan drugs. Ya, Mas Bim Bim pernah merasakan, Mas Ivan pernah. Saya dengar cerita-ceritanya kalau kita baca atau di YouTube itu betapa susahnya mereka keluar dari jebakan. Jadi cerita dikit Mas Ivan, Mas Bim Bim. Itu sempat membuat goyang nggak Anda? Tapi kemudian bagaimana bisa kuat sampai sekarang? Iya, tahun 2000 kan kita break awal. Tahun 2000 ya? Awal 2000, 25 tahun yang lalu ya. Kita berhenti karena di akhir-akhir 90-an setelah reformasi itu kita merasa wah ini udah kita di Slank nih main musik, mau cari kebebasan, mau cari apa bisa bebas kemana aja, tapi tiba-tiba kena drugs malah terbelenggu. Kita merasa wah ini bukan gue nih. Bukan Slank banget ya. Kenapa kita jadi kayak kecil gini sekarang? Iya, dan era reformasi kan. Wah, kita harus ikut reformasi diri sendiri gitu loh. Salah satunya ya ini fight melawan narkoba. Luar biasa itu. Iya. Itu bersamaan waktu itu, Mas Bim Bim dengan kakak dengan semua. Bertiga, kita bertiga. Saya, Mas Bim, Mama. Lumpuh banget dong berarti ya, nggak bisa ngapa-ngapain. Kreativitasnya jadi. Untungnya ada Bunda. Bunda Bunda itu yang benar-benar ngawal kita, jaga kita. Kita nggak boleh berhenti. Jadi oleh Bunda nggak boleh berhenti. Nggak boleh. Selama rehabilitasi dikasih kegiatan hampir setiap hari. Ya interview, ya olahraga atau manggung atau apapun. Betul. Selalu di-create oleh Bunda. Justru dengan kesibukannya itu kita survive ya. Untuk bertahan dan otak kita terus berjalan untuk normal. Karena yang susah ternyata berhenti dari drugs itu adalah bukan ngelawan sakit ya, tapi mengembalikan hati otak kita jadi normal balik seperti itu yang biasa. susah. Itu yang susah. Banyak yang relapse.
yang Oh, relax iya. udah selesai Balik lagi. Iya. Balik lagi banyak. Iya, bahkan bertahun-tahun udah itu karena otaknya nggak dipakai, jiwanya nggak Oh, iya. diasah, relapse balik lagi. Oh, Itu banyak. karena itu butuh pendampingan terus untuk memantau ya. Makanya Bunda Eva itu penting di situ ya. Iya, kita nggak jangan so tahu berhenti sendiri deh, nggak bakal mungkin. Gimana Pak Put tadi, Bapak? Ya kan banyak, faktanya itu banyak orang yang ditangkap berkali-kali. Oh iya Pak. Iya kan? Iya betul. Terutama artis. Artis loh Pak. banyak. Iya, 3-4 kali lagi, menunggu lagi. 2 tahun tertangkap lagi, 2 tahun tangkap lagi. Iya. Kalau slang kan langsung sembuh. Dijaga betul Pak. Mereka ada Bunda Eva itu menjaga yang betul ya. Iya. Ya, kita doakan Bunda Yvette. Iya, almarhumah. Mudah-mudahan mendapat surganya. Apa yang terjadi dengan apa yang terjadi dengan slankers ketika itu? Ketika Anda semua Terkena drugs itu. terkena drugs itu gimana respon mereka itu? Ya, pada saat itu sih ya itu yang emang salah satu yang mengkhawatirkan kita. Mereka jadi ikut-ikut kita. Mereka jadi ikut-ikut. Itu jadi apa namanya beban moral juga ya Gitu, kita ya. karena kita diikutin hal yang Iya, buruk. biasa ya. Yang buruk. buruk. Iya. Itu yang jadi pemikiran kita untuk sembuh ya. Kita semangat lewat lagu, lewat lirik, ngajak ke perbaikan, ngajak perubahan, tapi kitanya sendiri Iya. kena drugs dan diikutin lagi. Itu yang beban mental. Iya. Beban mental terberat yang akhirnya kita harus Mendirikan tahfidz Quran itu sesudah itu ya. sesudah. Ya, itu bagian dari pencerahan Pak. Pencerahan dan kesadaran gitu ya. Iya. Lalu mendirikan tahfidz Quran. Saya sering melihat video-videonya Ivan mengatakan begini Pak Mahfud, bahwa slang bagi saya itu keuntungan terbesarnya adalah saya dapat perjalanan spiritual, gitu ya. Bahasanya yang saya dapat. Jadi beruntung, puji Tuhan katanya, karena saya masuk pada fase spiritual yang lebih baik. Bukan begitu Mas Ivan? Ceritain Mas gimana? Betul ya. Biar Pak Mahfud juga dengarkan. Ya perjalanan hidup saya di slang ini ya saya belajar tentang memperbaiki diri, belajar tentang pengendalian emosi, itu semua lebih dari separuh hidup saya itu ada di slang. Ada di slang. Dan saya belajar itu melalui ya dengan pertemanan ini dan persahabatan kita ini dalam saling belajar, saling mengingatkan, saling belajar, peringatkan. Betul. Apalagi waktu pas saat kita lagi rehab tuh kan, Mas Bibi saat itu lagi lemah, kita yang kuatin. Gitu juga pada saat kita lagi lemah, kita saling nguatin. Dan itu sampai sekarang. Sampai sekarang terus. Sampai sekarang. Iklim itu terjaga seperti Iya, itu. sampai sekarang ya, cuman bukan drugsnya gitu ya. Iya. Tapi cara hidup, cara ininya begitu, menjaga spirit ya. Sekarang lagi era-era ke atas mana? ya. Oh ya? Iya, saling memperingatinya ke atas. Wow. Sangat. No wonder tadi kita datang, kita sholat jamaah dulu Pak. Jadi Anda yang mungkin tidak tahu, kami sholat jamaah dulu tadi. Pak Mahfud imam, kami semua di belakang jadi imam, disiapkan oleh Mas Bibi dan teman-teman sholat jamaah. Oh, oke. Jadi begitu ya. Pak Mahfud melihat, bukankah ini bisa dibilang semacam revolusi mental ya? Iyalah, revolusi mental yang sebenarnya ini artinya dia bisa membalikkan mental kalau dalam bahasa dari mental jahiliyah, hedon. Jahiliyah itu hedon ya. Hedon tuh suka-sukanya sendiri, nggak mau ikut aturan, pokoknya saya bisa gini lakukan tuh jahiliyah. Menjadi mental ilahiyah kan gitu, atau hidayah gitu. Artinya saya ingin berbuat yang baik-baik aja, apa gunanya hidup kan, itu macam-macam itu yang dikatakan. Untuk apa ini semua? Atau saya nanti sebentar lagi juga tidak hidup kan. Maka sekarang dibangun itu revolusi mental yang sebenarnya. Tapi sering revolusi mental itu tidak jelas konsepnya, malah mental. Malah mental ya. Iya. Sebenarnya enggak usah contoh revolusi mental kayak gini. Berusaha keluar dari jalan ketidakbaikan menuju kebaikan. Dan itu tidak mudah, harus dengan perjuangan. Terutama bukan perjuangan uang atau fisik, kadang-kala mental juga kan. Yang lebih diperlukan itu untuk menuju ke sana nih saya harus punya mental yang kuat. Nah, itu. Dan bagusnya Pak, bukan hanya mereka yang dapat DP. Oh iya. Slankers yang di daerah-daerah pun juga merasakan spirit itu dan mereka. Mereka mengikuti kan Pak. Bukan semata ngikutin lagunya, tapi cara hidup mereka, pola pikir mereka diikuti oleh para pecintanya. Kita tuh beruntung kita nggak sendirian gitu. Slangnya berlima,
di balik slangnya banyak tim, di balik tim banyak penggemar yang Yang mendukung ke arah sana gitu ya. semua tuh apa ya, saling memperingati ya untuk istilahnya jalan di track yang lurus. Wow, luar biasa. Kayak ini di tahun ini nih kita ini ada satu momen nih nanti nih yang menurut saya nanti bakal spesial buat saya. Nah, yang spesial buat di mana? Kita bakal mau umroh bareng Slang nih, berlima lengkap. Satu grup pergi umroh. Dan kita ngajak Slankers. Asik. Itu bulan November. Jadi saya udah kebayang Mbak tawafnya itu rame-rame. Dan kita di sana di Jeddah kita manggung juga. Manggung di Jeddah. Manggung di Jeddah itu menjadi satu hal yang istimewa buat saya. Dan Slankers bikin irama tawaf yang khas. Ya, Bisa loh. Dulu gini. ini ide lain, ini tambahan nih. Bonus masih bonus. Ada tawaf yang sangat konvensional tuh labbaik labbaik saya serius gitu. Tapi Opik itu membuat irama tawaf yang bagus ya dengan Opik. Iya, Opik. Tapi sebelum itu sebenarnya saudara Jeffrey Al-Bukhari. Almarhum. Lalu saya dengan Gus Dur juga menyanyikan irama itu di tahun 2003 untuk kampanye itu. Maksud saya irama tawaf itu kan tidak harus serem dan menakutkan. Ada yang mengharumkan juga. Boleh ya? Boleh dong, banyak di berbagai negara. Inspirasi Mas Bimbing. Mungkin jadi lebih cepat hafal ya. Iya. Itu yang lebih mengharukan daripada. Allah melebaik bisa lebih labbaik Allahumma labbaik. Iya. Ketemu nada itu ya Pak ya? Iya. Tidak umum itu Pak nadanya, tapi enak. Enggak ada di sana, hanya ada di Indonesia, dan kalau orang Indonesia tawaf di sana itu iramanya. Jadi enak. Berbeda sendiri dengan ini. Mengharukan, bukan hanya menakutkan. Iya. Atau bukan hanya itu membangun semangat bukan yang lama-lama. Baik gitu. Kan ada yang lembut kayak gitu. Anda bisa tuh buat mumpung bulan November nyanyikan rame-rame dilatih dulu Bungkus. Jadi tunggu umroh bersama Slang dan lirik lagu bersama Slang. Lirik umroh bersama Slang. Saya kalau umroh gitu, tawaf gitu, orang pakai irama yang konvensional, saya pakai itu. Orang semua dari berbagai negara ikut loh di belakangnya, ngikutin nada itu irama itu karena lebih sejuk kan, Pak? Lebih sejuk. Iya. Karena dari Afrika, dari India ikut di belakang, ikut di belakangnya semua, jadi rame. Tawaf model Indonesia, sa'inya terutama. Sa'inya ya. Talbiyah namanya. Talbiyahnya itu asik tuh yang gaya Indonesia itu. Itu kita mau umroh November nih. November di sini besok nih. Iya. Oke. Kan apa? Slankers di Mesir, di udah standby mereka gabung di Turki. Wah, asik. Kamu di sana. Asik ini. Di Qatar, di Uni Emirat, semua udah mau tanggal berapa kita mau pasin Nanti kita lihat bendera Slang berkibar. Ini apa namanya Raja Salman udah siap-siap nunggu nih. MBS sudah nunggu Slang kapan datang umroh gitu ya. Oke. Kita lanjut, ini terakhir nih. Terakhir Ibu Pertiwi. Ibu Pertiwi, Pak Mahfud maupun Slang tahun ini kehilangan ibunya, ibu yang sama-sama disayangi, Saya berduka. Bunda Yvette kita doakan, Ibunda Pak Mahfud kita doakan. Amin, terima kasih. Apa yang menginspirasi? Saya percaya tadi sudah diceritakan peran Bunda Yvette sungguh-sungguh penting dan itu menjiwai bagaimana Slang sampai sekarang masih bisa hidup. Pak Mahfud dalam pengamatan saya yang agak dekat, tak henti-hentinya pulang ke sana cium ibu, sujud dan segala macam. Diceritakan Pak Mahfud, apa yang membuat inspirasi dari ibu itu membuat kehidupan Pak Mahfud bisa terjaga sampai sekarang? Kalau bagi saya ya, ibu saya itu Mas, itu buta huruf, nggak bisa baca, tapi hanya bisa baca bahasa Arab karena ngaji. Itu pun nggak bisa bahasa Arab artinya, tapi baca. Tajwidnya tuh tepat, itu ibu saya.
tetapi dia punya semangat menyekolahkan anak-anaknya. Seperti ayah saya, kamu kalau ingin maju sekolah. Oleh sebab itu seluruh saudara saya disekolahkan karena katanya ilmu itu adalah masa depan. Ilmu itu jendela kehidupan. Kalau kamu mau tahu ingin apa, buka jendela dari ilmu gitu. Sehingga dalam keadaan ya saat itu saya tidak katakan, kan sering orang mengatakan wah itu orang miskin, orang tidak punya kok bisa jadi. Pada waktu itu, pada masa itu saya tidak boleh bangga dengan itu karena hampir sebagian besar orang Indonesia kan sedang miskin ya di tahun-tahun itu. Sehingga saya hanya melihat semangat ibu itu bahwa kamu sekolah sampai apa namanya, ketika saya mau sekolah itu kan harus bayar apa itu. Dia punya cincin, punya gelang, punya kalung itu dijual hampir setiap semester, setiap tahun dibayar. Ini kan tidak ada penghasilan lain. Sampai akhirnya ya saya jadi lewat sekolah itu. Ya seperti sekarang. Oleh sebab itu bagi saya kan ada itu ya, kalau di di dalam agama kita tuh kan ada hadis al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga di bawah telapak kaki ibu. Itu sebenarnya bukan di telapak kaki ibu ada surga. Itu tingkah laku ibu itu. Sepak terjang ibu dalam mengasuh anak itu. Itulah sebenarnya yang bisa menciptakan surga bagi anak-anak. Itu maknanya Pak ya? Itu maknanya bagi saya. Sehingga saya setiap ke sesudah ibu saya sepuh itu ya saya selalu nemu. Karena apa? Saya membayangkan gini loh, waktu kecil kita dekat dengan ibu, saya di kamar ditengok lalu tidur berdua. Sesudah agak remaja tidurnya pisah ya. Kita kamar sendiri, ibu menjaga jangan sana. Sesudah agak besar kita kan tidak mau dijaga juga, ya mulai jauh. Sesudah kita jadi orang ibu yang menjauh. Dulu waktu kecil kita cari ibu saling dekat. Sekarang sudah kita jadi orang gitu, ibu merasa tidak enak kan, merasa tahu posisi diri untuk tidak mengganggu, bukan takut, bukan benci. Nah disitulah saya merasakan ya kehidupan manusia itu. Oleh sebab itu kehidupan harus kayak gitu secara psikologis, orang mulai dekat lalu jauh lalu kita yang harus menjaga kedekatan batin ini. Ya. Sehingga orang tua itu harus dibahagiakan sampai akhir hayatnya. Nah itu sebabnya kalau Mas Rizal setiap saya ke Jawa Timur, Mas Rizal saya mampir ke ibu. Sungkem dulu cerita. Di mana ibu Pak? Di Surabaya. Di Surabaya. Terakhir di Surabaya. Sebelumnya di Madura. Di Madura. Terakhir di Surabaya. Ikut adik saya di Madura. Saya kan di Jakarta. Kalau diajak ibu, kalau diajak gitu, ayo ke rumah saya ikut gitu. Saya di sana ya sebulan gitu. 2 hari udah minta pulang karena lebih suka di rumah sendiri. Merasa tidak enak, kita punya kesibukan, punya tamu macam-macam, merasa mungkin tidak enak lalu minta pulang kan gitu. Sehingga lebih merasa hidup kalau di rumah sendiri kan gitu. Nah, ya kita turuti biar seneng gitu. Kita yang datang ke sana. Saya melihat juga begitu ya, Bu Yvette itu. Iya, Bunda Yvette. Makanya saya mau nanya ke itu cerita dari Mama Mahfud gitu. Anak itu menyembuhkan anak dari ketergantungan itu kan luar biasa. Itulah pengorbanan itu, itulah yang dikatakan surga. Di telapak kaki ibu, karena Anda tidak lihat surga di sana, tapi Anda masa depannya ke surga nanti karena langkah ibu yang aku sampai hari ini masih kehilangan banget. Masih ya? Iya. Aku mau pengen nanya sih, kalau konsep Islam kita nih, Bunda masih bisa doain kita nggak sih? Oh bisa. Bisa ya? Bunda mendoain. Enggak, kalau Bunda udah selesai. Anda yang bisa mendoakan Bunda. Jadi orang kalau sudah mati. Tapi maksudnya kebaikannya kembali ke bimbing juga tuh, Pak? Iya. Itu maksudnya. Makanya mendoakan seperti waktu hidup, orang sudah mati itu tidak ada dalam konsep Islam. Tapi orang yang sudah meninggal itu masih bisa mendapat pahala karena 3 hal. Ya, pertama amal jariahnya. Ya, yang kedua anak soleh yang mendoakan terus. Itu misalnya amal jariahnya Bunda Yvette ini turut membangun Slang dan Slang itu membangun kegembiraan dan kebaikan bagi masyarakat. Pahala terus mengalir kepada itu mengalir terus Pak ya. Lalu yang kedua Anda terus mendoakan mudah-mudahan Bunda itu terus mengalir pahala itu ya. Jadi itu bisa amal jariah, ilmu dosen, guru yang mengajarkan orang itu ilmu yuntafam itu ilmu yang bermanfaat juga. Kalau ilmunya masih dipakai orang, pahalanya mengalir ke orang yang mengarang atau menciptakan ilmu itu. Jadi masih bisa Anda. Mas Bim, apa yang
bagaimana bentuk penghormatan Mas Bim Bim pada ibu sehingga Bunda Yvette itu sayang dan memberikan segalanya pada Mas Bim Bim dan Sleng? Kira-kira bagaimana sehingga Bunda Yvette itu dalam hidupnya sungguh-sungguh mengurusi dan memelihara Sleng? Ya ibu ke anak sih ya. Kalau hari ini ya apa? Kita ngerasa Bunda masih ada aja. Bunda tuh mempersiapkan banget loh sebelum pergi. Oh ya. Oh gitu ya. Iya, mempersiapkan Sleng, ya, timnya dilepas, dikontrol lewat jarak jauh. Oh, dikondisikan oleh Iya, dikondisikan kita untuk lepas landas. Dari jauh hari itu ya. Dari jauh hari. Dari berapa tahun sebelum. Hebat ya. Sampai kita merasa siap, baru Bunda. Dan cepat, gampang meninggalnya. Nggak merepotkan. Minta pulang. Kan sempat di rumah sakit seminggu. gitu ya. Dirawat seminggu lalu Minta pulang. Wafatnya di rumah akhirnya. Di rumah. Di rumah dengan keluarga berkumpul, cucu-cucu, anak-anak semua. Gampang banget. Sampai nyiapin apa? Kaos ya. Oh ya? Jadi Gimana? begitu meninggal ada asistennya Bunda yang ngasih kaos banyak per keluarga, ditulis keluarga Bim Bim, keluarga Ivan, keluarga anak-anaknya, keluarga Sleng yang lain untuk dipakai waktu pemakaman. Wah, disiapkan betul ya. Jadi kita seragam dan semuanya kita pakai pas. Ukurannya memang udah ditentukan oleh Bunda. Padahal ada yang dikasih itu ukuran pada saat waktu dikasihnya itu masih kecil. 5 tahun lalu ya. Iya. 5 tahun lalu ya. Jadi banyak yang cucu-cucunya masih. Tapi begitu meninggal dipakai semua pas. Hebat ya. Jadi ya kita sekarang setiap manggung selalu bawain lagu judulnya satu, itu lagu kesayangan Bunda banget. Dan memang kita ciptain buat Bunda. Itu lagu apa itu? Satu, judulnya satu. Oh, satu. Judulnya satu. Oke. Jadi hubungan antara kita orang yang kita nomor satu kan siapa? Bunda. Itu untuk Bunda. Dan Bunda gitu dulu setiap manggung dan sering kita nggak bawain lagi ya. Satu dibawain nggak? Enggak. Itu akhirnya sekarang setiap manggung kita selalu bawain dan di screen-nya muncul. Iya. Jadi kita mau. Kemarin di Jakarta Fair muncul saya lihat. Iya, yang muncul di screen ya. Kita pengen mau setiap kali manggung Bunda harus tetap ikut gitu. Paling enggak energinya atau semangatnya Bunda masih ikut bareng kita. Kita doakan Bunda bahagia dalam kubur. Dan juga pesan kepada ibu-ibu di Indonesia ini terutama bahwa harus mereka ini menjadikan kakinya sebagai surga. Tingkah lakunya harus untuk kebaikan anak. Karena sekarang banyak ibu itu ngawur. Kadangkala anaknya dibiarkan tidak karuan, atau kadangkala dibela berlebihan. Kalau dimarahi oleh gurunya yang dimarahi oleh ibunya. Itu tidak mendidik anak. Tidak mendidik kemandirian, tidak mendidik akhlak. Nah sekarang kepada semua ibu di Indonesia ini, mari kita didik anak kita dengan baik, karena di situ surga akan dicapai. Surga dunianya misalnya udah dicapai oleh Sleng, surga dunia, belum lagi surga akhiratnya. Kalau saya jelek-jelek juga sudah mengalami surga dunia karena sudah melewati berbagai proses yang secara umum menyenangkan bagi saya. Karena ibu kan. Nah oleh sebab itu kalau ingin baik anak-anaknya, ibu-ibu silakan didik dengan baik. Oke, obrolan kita ditutup oleh tausiah pendeknya Pak Mahfud ini. Sebelum berangkat umroh gitu ya. Bikin lagu ya. Oke, Pak Mahfud, Mas Bim, Mas Ivan. Thank you. Kita tutup sampai di sini. Bagi Anda Slengkers dan tidak hanya Slengkers, saya kira siapapun mendapatkan inspirasi banyak dari obrolan kita dengan Sleng, Mas Bim Bim dan Pak Ivan. Tentu juga apa pesan-pesan dari Pak Mahfud itu bisa memberikan tambahan semangat dan inspirasi kita untuk maju membangun bangsa. Amin. Dari markas Sleng di Gang Potlot, Jakarta Selatan. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Thank you. Thank you. Mas Bim, thank you. Terima kasih ya, Mas Thank you.